Halo teman-teman, kami dari kelompok Kerajaan Demak akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Demak. Simak videonya ya. Sebelum memulai materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Astri Widya Pinasti. Yang kedua, ada Siti Nurlela. Yang ketiga, ada Intan Wulansari. Dan yang keempat, ada Salwa Indah. Bagaimana sih latar belakang Kerajaan Demak? Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak disebabkan karena runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Kerajaan Majapahit runtuh dan kemudian di tahun 1500 berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah membangun Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 Masehi. Materi selanjutnya yaitu tentang letak geografis Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah desa yang bernama Bintoro yang merupakan daerah bawahan Majapahit. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Siapa aja sih nama-nama raja yang ada di Kerajaan Demak? Yuk simak videonya. Yang pertama ada Raden Patah, 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Majapahit dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Kedua ada Adipati Unus, 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Unus 1488 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Keempat, ada Sunan Prawata, 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawata. Putra Sultan Trenggana, Sunan Prawata membunuh Pangeran Surowiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama. Terakhir ada Arya Penangsang, 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Materi selanjutnya ada peristiwa penting Kerajaan Demak nih. Apa saja sih peristiwa penting Kerajaan Demak? Simak videonya ya. Peristiwa penting yang pertama ada perluasan dakwah. Ketika memberikan dakwah kepada masyarakat yang dulunya mayoritas penganut agama Hindu, perluasan agama Islam yang dilakukan oleh Raden Patah berjalan dengan aman ketika ia berusaha untuk menjadikan Kerajaan Majapahit Islam. Raden Patah berhasil menaklukkan Raja Giri Wardana yang sebelumnya telah berhasil merebut kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dengan runtuhnya Raja Giri, Raden Patah kemudian mendirikan Kerajaan Demak serta menyebarkan agama Islam bersama dengan Wali Songo. Berbagai usaha dilakukan sang raja dan Wali Songo untuk mengembangkan Islam hingga tersebar luas sampai saat ini. Yang kedua ada perlawanan terhadap Portugis. Tak kalah penting dengan sebelumnya, pada tahun 1521, Raden Patah bersama putranya Adipati Unus melakukan penyerangan terhadap Portugis. Meskipun tak berhasil merebut kembali Malaka, setelah Raden Patah wafat, sang putra kembali menyerang Portugis untuk kedua kalinya dan kembali berakhir gagal.
Tak menyerah, Adipati Yunus yang mempunyai julukan Pangeran Seberang Lor kembali meluncur aksinya untuk merebut kembali Malaka. Namun ketika armadanya sampai di dekat kekuasaan Portugis, Adipati Yunus justru mendapatkan hujam meriam. Yang ketiga, ada penakluk berbagai wilayah Jawa. Penakluk wilayah yang dilakukan Tenggana merupakan peristiwa penting kerajaan Demak yang sudah tidak asing lagi setelah berhasil menduduki tahta raja akibat Adipati Yunus wafat. Tenggana berhasil membuat kerajaan Demak berada di puncak keemasannya. Trenggana berhasil menaklukkan wilayah Pasundan dan beberapa wilayah bekas kekuasaan Majapahit di Jawa Timur yang mayoritas beragama Hindu. Dengan kekuasaan yang semakin meluas tersebut, Trenggana juga mampu mencegah Portugis yang akan menjelajah Demak dan beberapa wilayah kekuasaannya. Yang terakhir ada kemunduran kerajaan Demak menjadi kerajaan Panjang. Keserakahan yang dimiliki raja terakhir Arya Penangsang membuat kerajaan Demak berada di posisi yang membahayakan. Ia menyuruh pengikutnya untuk membunuh penguasa Jepara Pangeran Hadiri. Namun pemerintah tersebut justru membawa malapetaka baginya. Adipati Jakatingkir Hadiwijaya dan adipati lain yang tak terima melakukan pemberontakan dan membunuh Arya Penangsang. Setelah berhasil dibunuh, kekuasaan kerajaan Demak berakhir dan Adipati Jakatingkir Hadiwijaya memindahkannya ke Panjang dan untuk mendirikan kerajaan baru yakni Kerajaan Pajang. Bagaimana sih cara kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya? Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada tahun 1521 hingga 1526 di bawah pemerintah Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan justru setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Adipati Yunus, 1518 hingga 1521 Masehi. Lalu, Sultan Trenggono, di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya. Kala itu, kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Oke, selanjutnya tentang keruntuhan kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh terjadi setelah Sultan Trenggana meninggal pada 1546 Masehi. Adanya dendam Arya Penangsang setelah meninggalnya Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sultan Prawoto. Sultan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana pada 1546 dan adanya pemberontakan Adipati Hadiwijaya. Penguasaan Panjang pada 1556, pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak dan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Panjang. Materi selanjutnya ada peninggalan kerajaan Demak. Yang pertama, ada makam Sunan Kalijaga. Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga menjadi tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di kerajaan Demak. Sunan Kalijaga telah wafat pada 1520 silam dan dikebumikan di desa Kadilangu. Makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih lestari. Wisatawan kota Demak tak pernah lupa menyambangi situs ini untuk berziarah dan melantunkan doa. Selanjutnya, ada Masjid Agung Demak. Peninggalan kerajaan Demak yang sangat populer di kalangan wisatawan adalah Masjid Agung Demak. Rumah ibadah satu ini berdiri sejak tahun 1479 Masehi di Desa Kauman. Yang ketiga, ada Lawang Bledeg. Lawang Bledeg atau pintu petir diyakini sebagai gambar dari petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Sesuai dengan perintah Raden Patah, Ki Ageng Selo diminta untuk menggambarkan bagaimana bentuk bledeg yang dia tangkap. Baru saja menggambar bagian kepala, bledeg itu hilang. Kini, pintu tersebut dijadikan sebagai candra sengkala dari sejarah berdirinya Masjid Agung Demak. 4. Ada Soko Guru. Jika mendatangi Masjid Agung Demak, kamu akan melihat 4 tiang utama di tengah. Itu merupakan Soko Guru yang terbuat dari kayu jati. Fungsi dari Soko Guru sendiri adalah sebagai penyangga kerangka masjid. Tiang tersebut dibuat oleh Wali Songo sebagai lambang 4 penjuru. Ada Sunan Bonang membuat Soko Barat Laut, Soko Guru Barat Daya
oleh Sunan Gunung Jati, ada pula Soko Guru Tenggara yang dibuat oleh Sunan Ampel. Dan juga Sunan Kalijaga membuat Soko Guru Timur Laut. Uniknya, Soko Guru Sunan Kalijaga memiliki tinggi 17 meter atau sama jumlahnya dengan total rakaat sholat. Yang kelima yaitu Surya Majapahit. Surya Majapahit memiliki bentuk segi 8, yang mana ini merupakan lambar kerajaan Majapahit. Letak Surya Majapahit ada di atas Persekutuan Imam, Masjid Agung Demak. Peninggalan kerajaan Demak yang masih lestari saat ini punya makna tersendiri, yakni Hastabrata atau 8 sifat kepemimpinan, meliputi matahari, bulan, bumi, samudra, angin, api, air, dan bintang. Selanjutnya yang keenam ada Dampar Kencana. Dahulu, Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi dari Kerajaan Majapahit pernah memberikan hadiah kepada Raden Patah. Hadiah itu berupa dampar kencana, yakni singgasana raja yang dipergunakan sebagai mimbar khotbah Masjid Agung Demak. Prabu Brawijaya V menyerahkan dampar kencana kepada Raden Patah saat ketika beliau dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Demak Bintoro. Yang ketujuh ada situs kolam wudhu. Peninggalan kerajaan Demak yang masih lestari ada situs kolam wudhu. Pada zaman dahulu, lokasi ini pernah jadi tempat para wali songo berwudhu. Seperti diketahui, kerajaan Demak begitu erat dengan Wali Songo. Selanjutnya ada Piring Campa. Masjid Demak memang kaya akan peninggalan kerajaan Demak yang masih lestari. Misalnya saja, piring campa berjumlah 65 buah. Piring porselen ini adalah hadiah dari Ibu Raden Patah, Siu Banci. Selanjutnya ada Maksurah. Jika melihat dari catatan prasasti, peninggalan kerajaan Demak berupa Maksurah ini sudah dibuat pada 1866 di masa pemerintahan Adipati Demak. Adapun Maksurah sendiri berbentuk ruangan persegi panjang berisikan ukiran kaligrafi untuk para raja dan ulama. Yang terakhir ada mihrab. Kerajaan Demak meninggalkan sebuah mihrab atau tempat pengimaman. Dipercaya di dalam mihrab terdapat hewan bulus dari prasasti Candra Sengkala. Sekian materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari materi kerajaan Demak adalah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Brawijaya V kepada anaknya yang bernama Raden Patah. Letaknya berada di daerah pantai utara Jawa. Kerajaan tersebut menjadi pelopor penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.